Saya yakin pasti Pak Prabowo akan menjaga supaya tidak ada lagi korban keracunan, karena bukan tentang persen-persenannya. Satu nyawa kalau meninggal karena MBG, amit-amit jambang bayi ya, ini menurut saya sebuah angka yang besar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bahas MBG, makan bergizi gratis. Sampai hari ini dibacakan, isu makan belalang gratis sudah punah, tidak lagi diperbincangkan, tapi tetap MBG. Ini lagi-lagi ada berita tentang keracunan. Ini saya bacain ya. Ihwal keracunan makanan di program MBG. Langkah Badan Gizi dan respon Prabowo. Tempo.co. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dipanggil Prabowo usai kasus keracunan makanan setelah mengkonsumsi makanan bergizi gratis yang berulang di berbagai daerah. Pertemuan itu digelar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 3 Mei 2025. Pertemuan ini digunakan untuk menyusun dan mempertajam standar operasional prosedur SOP pemilihan serta supervisi mitra. Oleh sebab itu, kami berkumpul sekarang ini untuk mempertajam SOP terkait dengan penyelesaian mitra dan juga supervisi infrastruktur yang harus ada dan akan disiapkan oleh para mitra. Kata Dadan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 3 Mei 2025 dikutip dari keterangan Sekretariat Presiden. Pada kesempatan sama, Dadan mengatakan BGN, ya ini Badan Gizi Nasional, maksudnya bekerja sama dengan Universitas Pertahanan, UNHAN, mendidik 30.000 calon kepala Satuan Kepelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG. Ribuan calon kepala SPPG itu akan selesai mengikuti pendidikan pada akhir Juli 2025. Kasus keracunan terjadi di SMP Negeri 35 Kota Bandung, Jawa Barat. Dinas Kesehatan setempat melaporkan sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap makan gratis pada Selasa 29 April 2025. Tak hanya itu, di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, tepatnya di SDN 33 Kasipute pada Rabu 23 April 2025, belasan murid muntah setelah mencium aroma amis dari paket MBG yang berisi nasi, chicken karage, tahu goreng, dan sayur sop. Kepolisian mengkonfirmasi ada 53 dari 1026 paket makanan yang tidak segar. Pada Senin 21 April 2025, keracunan massal yang juga dilaporkan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat melibatkan di 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1. Peristiwa itu menjadi bagian dari kejadian luar biasa yang ditetapkan pemerintah daerah setelah total 176 warga mengalami gejala serupa akibat konsumsi makanan dari acara hajatan warga. Di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, 29 siswa SD Katolik Andaluri dilarikan ke fasilitas kesehatan usai menyantap makanan MBG pada Selasa 18 Februari 2025. Para siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan seperti mual dan muntah. Kalau saya nggak salah di Bogor, saya lupa kabupaten atau kota Bogor, itu ditemukan juga bakteri Salmonella di makanan MBG itu, kalau saya tidak salah ya, nanti tolong dicek. Jadi ini sebetulnya program bikin deg-degan juga. Bagus, tapi bikin deg-degan tuh ya deg-degan jadi akhirnya. Tanggapan Prabowo. Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengklaim angka kasus keracunan program makanan bergizi gratis lebih kecil dibandingkan angka penerima manfaat. Angka kasus keracunan makanan bergizi sekitar 200 dari 3 juta penerima manfaat.
Dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang yang keracunan, ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di kantor Presiden Kompleks Istana Negara. Dengan jumlah itu, Prabowo mengatakan tingkat keberhasilan makanan bergizi mencapai 99,99%, sementara tingkat kasus keracunan sebesar 0,005%. 200 dari 3, sekian juta, kalau tidak salah 0,00 berarti keberhasilan adalah 99,99%. Ada target aksiden. Prabowo juga menghargai target Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang tidak ingin ada lagi penyimpangan dalam pelaksanaan makanan bergizi. Prabowo juga meyakini makan bergizi gratis atau MBG bisa berjalan dengan baik. Tapi saya hargai karena Kepala BGN dan jajaran mengatakan, Pak, sasaran kita adalah zero penyimpangan, zero kesalahan. Dan kita mengerti tidak gampang, di dapur itu kan kerja 50 orang, satu dapur yang kerja 50 orang. Nah, ini bukan tentang persen-persen sih kalau menurut saya. Saya yakin pasti Pak Prabowo akan menjaga supaya tidak ada lagi korban keracunan, karena bukan tentang persen-persenannya. Satu nyawa kalau meninggal karena MBG, amit-amit jambang bayi ya, ini menurut saya sebuah angka yang besar sekali. Satu nyawa, besar sekali. Besar sekali buat Indonesia, besar sekali buat kegagalan program MBG. Makanya harus segera diperbaiki program MBG ini supaya tidak ada korban jiwa. Ya, sekarang belum ada dan saya harapkan tetap belum ada. Jadi saya usul ini bukan tentang persen-persenannya Pak Dadan, Prof. Dadan, tapi bagaimana kita membuat program MBG ini memang benar-benar program yang aman buat anak cucu kita nantinya. Kan kalau ini nggak aman ya akibatnya jadi kemana-mana, kan pasti ada anak-anak ini kan memang anak-anak yang akan kita titipi masa depan Indonesia. Maka memang harus lebih bergizi. Bukan berarti MBG adalah justru program yang mempertaruhkan nyawa. Saya yakin Pak Prabowo nggak ingin ke situ. Tapi mari kita bebenah. Sekali lagi ini bukan tentang persen-persen, tapi ini tentang kesehatan dan keamanan makanan rakyat Indonesia. Itu kira-kira dari saya. Semoga program MBG lebih baik lagi dan lebih jauh bermanfaat untuk Indonesia. Terima kasih. Saya Henry Satrio, tetap di Henry Satrio Official. Salam jangkrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.